kabar saudara-saudara? Semuanya bersemangat. Lo harus bersemangat. Ya, Kakak, ya. Pagi hari ini kita harus bersukacita. Amin. Siap bro. Amin. Siap. Yuk. Yang di rumah pun siap memuji nama Tuhan. Siap. Haleluya. Kita yel-yel dulu Kak. Ya. Yel-yelnya seperti biasa. Seperti yang dulu-dulu. Oh iya. Ya, katakan yel-yelnya yes, 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 yes. Gitu ya Kak ya. Dengan semangat ya. Sip. Kita diberkati Tuhan. Ada amin. 1, 2, 3. Yes. 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 Haleluya. Sekali lagi Kak ya. Sekali lagi ya. Biar lebih semangat. 1, 2, 3. Yes. 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 Haleluya. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, bukan hanya di tempat ini Tuhan, juga di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau juga hadir ya Bapa. Kasih-Mu melingkupi kami semua Tuhan dengan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri, walaupun Yes. di dalam rumah, ya. Tapi kita mau bersemangat ya Kak ya. Betul. Yuk, Yuk kita nyanyikan kita pujian. menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Haleluya. Sambil tepuk tangan kita yuk. Boleh goyang kiri kanan ya Kak. Oh boleh. Yes, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yo! Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Nadanya dari awal ya. Hidup yang Kau. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Siapa yang melukis cakrawala? Siapa ya? Siapa? Mau tahu? Siapa Ya, saudara-saudara? pasti bukan kita ya. Ya. Karena kita tahu yang melukis cakrawala itu ya Tuhan Allah semesta alam ya. Yes. Hanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Allah yang sungguh amat besar. Ya, dia yang merangkai jagat raya. Ya, dia yang menciptakan seluruh alam semesta. Betul. Ya. Lebih semangat lagi ya Kak ya untuk menyanyikan lagu ini. Oke. Yes. Siap? Ya, siap. Masih semangat ya? Mari kita nyanyikan pujian ini yuk. Ya, oke, musik. Yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hey. Are you ready? Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Dengan semangat katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji nama Tuhan. Yeay. Semuanya siap? Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanku, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeay, Bapa kami yang besar Tuhan, Bapa kami yang dahsyat Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita punya Allah yang besar,
Dia Allah yang maha besar, bahkan melebihi segala apapun di dunia ini. Apapun menjadi persoalan kita, masalah kita yakin dan percaya, kita satukan hati bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala perkara, asalkan kita mau dan percaya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan dari awal, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan dari awal, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Yes Lord. mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah masih bekerja. Karena Roh Allah masih bekerja di antara kita. Masih bekerja sampai saat ini Tuhan. Kami masih menaruh harapan kami Tuhan padamu Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan bagi orang yang percaya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, hati Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil. Bagi Engkau tiada perkara yang susah Tuhan bagi Engkau. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan dalam hari-hari ini, pergumulan kami, sakit penyakit kami Tuhan, duka cita kami Tuhan, Engkau sudah merubah dengan kesembuhan, dengan sukacita, dengan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Marilah Tuhan, marilah Roh Kudus, berbicaralah buat setiap kami. Kami akan membuka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Kami siap untuk Kau lawat lebih lagi. Yang percaya dan yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom, adik-adik, kita bertemu lagi ya untuk kita belajar bersama-sama tentang firman Allah ya. Adik-adik di rumah mendengarkan bersama orang tua masing-masing di rumah, kita bersukacita dalam Tuhan ya. Karena Tuhan itu baik. Allah yang kita sembah itu baik dan berkemurahan yang luar biasa kepada kita anak-anaknya. Puji Tuhan ya adik. Ya, kita mau bahas firman Tuhan kali ini yaitu mengenai cry to the God. Ya, kita mau baca ayatnya di dalam 1 Tawarikh 5 ayatnya yang ke-20b ya. Mari kita mau baca sama-sama ya. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka Ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Amin. Ya, adik-adik, kita lihat di sini ini ayat yang bagus sekali dalam 1 Tawarikh 5 ayat 20b ini. Kalau kita berseru kepada Allah dalam hal apapun juga, dalam hal ini adalah pertempuran, maka Dia akan mengabulkan permintaan kita. Sebab apa? Kita percaya kepadanya. Ya, puji Tuhan. Berteriak atau berseru, minta tolong ya, itu kepada orang lain, itu hal yang biasa ya. Cry to the God itu istilah lainnya, kalau diterjemahkan artinya berseru kepada Allah, berteriak kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah.
itu cry to the God ya. Kita lihat di sini semisal kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita di jalan mungkin mengalami kemalangan, wah terjatuh, atau mungkin terjerembab di dalam parit-parit begitu, kita minta tolong pada orang lain ya. Orang lain atau mungkin ibu-ibu yang sedang belanja ya karena lalai, kecopetan, wah dia teriak, tolong, tolong. Nah, itu hal yang naluriah, yang biasa manusia kerjakan seperti itu. Itu minta tolong kepada orang lain, hal yang biasa. Ya, seringkali memang ditolong oleh orang-orang yang lain yang di sekitarnya itu. Ya, ini dalam dunia hanya minta tolong seperti itu, dan itu terbatas sekali, adik-adik. Tetapi di sini cry to the God itu berarti kita berseru kepada Allah, minta tolong, berteriak kepada Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang adalah sumber dari kuasa semuanya yang ada di dunia ini. Itu yang memberi kekuatan pada kita. Kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat 36, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Allah yang memegang, Allah kita yang kita seru, dan Tuhan pasti akan menjawab kita. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa? Sekarang kini mengapa kalau kita ini perlu berseru kepada Allah? Mengapa kita perlu berseru pada Allah? Sebab yang pertama, ya kita lihat adik-adik ya, yang pertama manusia itu perlu penyelamat. Ya, penyelamat atau penolong. Sejak manusia itu lahir, itu dia itu perlu penolong. Bayi yang baru lahir itu perlu ditolong oleh orang lain supaya bisa hidup. Ya, juga kita ini sudah menginjak remaja, dewasa, kaum muda, ya itu perlu penolong orang lain. Lebih-lebih penyelamat. Dalam Mazmur 79 ayat 9 dikatakan, Allah itu Tuhan yang menolong, ya, menyelamatkan dan mengampuni. Kalau orang hanya mungkin menolong sekedarnya saja. Tetapi kalau kita berseru kepada Allah, Allah itu menolong, menyelamatkan dan mengampuni. Semuanya tuntas oleh Allah. Kalau manusia hanya terbatas saja. Kita lihat yang kedua juga, kalau kekuatan manusia itu hanya terbatas saja. Seringkali kita mengandalkan kemudaannya, ya remaja masih kuat, masih gesit. Ya, sekuat-kuatnya orang itu juga pasti ada kelemahannya. Sering sakit, bisa jatuh. Terbatas sekali kekuatan manusia. Juga uangnya juga terbatas sekali. Mungkin orang yang kaya raya, tetapi kalau satu kali ada kemalangan buat dia, bisa habis semua uangnya. Bisa lenyap satu gus sekaligus, bisa hilang. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kekuatan manusia itu memang terbatas. Dan Allah mengetahui, maka dari itu kalau Allah itu menguji anak-anaknya, Dia itu tahu batasnya, tahu hal-hal yang kekuatan dari anak-anaknya sebatas apa. Karena memang terbatas sekali. Allah tidak menguji anaknya itu melampaui batas kekuatannya dia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Yang ketiga, kita perlu pegangan hidup. Ya, apa pegangan hidup? Wah, kalau orang-orang zaman dulu katakan, kamu perlu pegangan hidup supaya selamat di jalan dan sebagainya. Nah, itu pegangan-pegangan hidup yang ya orang-orang tua yang zaman-zaman dulu itu omong seperti itu ya supaya bisa selamat. Tetapi bukan itu. Bukan itu yang menyelamatkan. Kita ini perlu pegangan hidup yaitu Kristus. Dalam Esra 7 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu kehilangan peganganmu yang teguh. Peganganmu yang teguh siapa? Esra katakan Allah, Tuhan, Yehova itu
yang menjadi pegangan hidupmu. Jadi kalau kita ini punya pegangan hidup dalam dunia ini, Tuhan Yesus Kristus, itulah kita berseru, kita akan dijawab oleh Allah. Dan kita akan ditolongnya segera oleh Allah. Ya, puji Tuhan. Kita melihat sekarang ini, ya adik-adik, kita lihat contoh-contoh dalam firman Tuhan, yaitu tokoh-tokoh firman Tuhan dalam firman Tuhan. Yang pertama kita lihat siapa saja yang pernah berseru pada Allah dan dia ditolong oleh Allah. Yang pertama kita melihat, yaitu kita lihat suku Israel di seberang sungai Yordan. Ada yang di seberang sungai Yordan, ada yang di baliknya itu berpenghuni suku-suku Israel yang berpencar. Kemudian kita lihat di sini suku Israel yang di seberang sungai Yordan itu selalu dimusuhi oleh sekitarnya, oleh orang-orang atau oleh kerajaan-kerajaan kecil yang di sekitarnya, tapi kuat yang bergabung keseluruhan. Misalnya di sini kita lihat dalam 1 Tawarikh tadi 5 ayat 20b ini, mereka itu berseru kepada Allah dan Allah mendengar doa mereka. Kita lihat kalau di sini siapa saja suku yang di seberang Yordan itu yang ditolong oleh Allah, yaitu Ruben, suku Ruben, suku Gad, dan setengahnya lagi adalah suku Manasye. Ya, kalau kita lihat di sini, ya ini adalah orang-orang suku Ruben, Gad, dan Manasye berkumpul. Kemudian dia berseru kepada Allah, Allah tolong Tuhan, banyak musuh berkeliling di sekitar kita. Bagaimana caranya? Tuhan, dia berseru kepada Allah. Kalau dia berseru kepada Allah, ya Tuhan juga akan mau menolongnya. Lebih-lebih juga dia mau bertobat. Seperti kita lihat di sini, mengapa mereka itu bisa ditolong oleh Allah. Dan dia berseru pada Allah dan pertolongan itu datang. Karena apa? Karena orang-orang yang di seberang sungai Yordan, termasuk suku Ruben, Gad, dan Manasye ini memang pernah berbuat dosa. Tetapi adik-adik kita lihat di sini, ini orang-orang suku ini dia mau bertobat. Seperti misalnya suku Ruben saja, ini pernah berdosa. Berdosa yang jahat sekali di hadapan Tuhan. Tetapi dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan tolong. Juga suku Manasye ini juga pernah berdosa, tapi Tuhan tolong. Karena apa? Dia mau bertobat, ya. Dia mau bertobat dan mau Tuhan itu mengampuni, ya. Yang kedua, mengapa mereka bisa menang dalam pertempuran? Yang kedua yaitu mereka itu berseru kepada Allah, berseru-seru kepada Allah. Ya, kalau kita berseru kepada Allah, Raja Daud saja, raja yang besar, raja yang dipilih oleh Allah saja, itu juga berseru kepada Allah. Dia berseru-seru kepada Allah, Tuhan tolong. Pada waktu pagi hari, dia sudah berseru kepada Allah. Seperti dalam Mazmur 88 ayat 13 dikatakan, ya, Daud itu berseru-seru kepada Allah. Kita lihat di sini, yang tadi suku-suku yang di seberang sungai Yordan yang ditolong oleh Tuhan. Seperti gambar di sini, ini orang-orang berkumpul, banyak, ada laki, ada perempuan, juga ada anak-anak. Mereka hanya sedikit, kira-kira jumlahnya hanya 44.760 orang. Tetapi musuhnya yang kuat sekali dari orang-orang Hagri, orang Yetur, orang Nafis, orang Nodab, itu semuanya bersenjata lengkap. Semuanya dia berseru kepada Allah, Tuhan tolong. Nah, kalau dia lihat pertolongan Tuhan datang, semua orang-orang suku Hagri tadi, Nodab, Yafis yang melawan pada suku Israel yang di seberang Yordan kalah semua oleh kuasa dari Tuhan. Dan orang-orang dari suku Israel ini membawa kemenangan oleh karena Tuhan. Membawa jaran pulang dan mereka bersorak-sorai, bergembira, bersorak-sorai kepada Tuhan. Ya, kita lihat di sini dia bisa menang karena dia bertobat.
dia juga bisa berseru kepada Allah. Karena Allah itu yang menolong dia. Dan yang terpenting di sini adalah percaya kepada Allah, Sang Penolong itu. Seperti dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima dikatakan, serahkan hidupmu kepada Allah. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Seringkali kita ini, ya Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya sungguh-sungguh. Tapi ternyata percayanya hanya setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Kalau kita percaya pada Allah sepenuh hati, dengan serahkan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Allah, itu akan luar biasa terjadi. Kalau kita lihat ada satu orang contoh akrobatik ya, seorang yang pemain sirkus, wah dia lihat atau apalagi sirkusnya di tempat lapangan terbuka, di ujung sampai ujung ada tali yang melintang. Wah, akrobatik ini bisa berjalan di atas tali seperti itu sambil memainkan biolanya, juga sambil dia bisa minum, dia bisa berjalan-jalan seenaknya di seutas tali itu. Dan juga dia coba juga di atas tebing satu ke tebing yang lainnya, di bawahnya jurang, dia berjalan di situ dengan tenangnya. Dia berkata kepada penontonnya, "Hei, siapa Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau berjalan dengan saya di sini? Saya panggul di sini." Tetapi tidak ada orang yang mau. Ya, mereka penonton ini bersorak-sorai, wah hebat bisa berjalan. Tetapi kalau setelah ditawari untuk dibawa, dia jalan bersama-sama dengan dia di atas seutas tali, nggak berani, nggak ada yang maju. Ya begitulah ya, kita lihat di sini kalau kita nggak menyerahkan sepenuhnya, seringkali jadi penonton seperti itu. Ya ini hanya kilasan umpama saja seperti itu. Tetapi kalau Tuhan luar biasa, kalau kita mau menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah pada Tuhan sungguh-sungguh, dan Dia itu pasti akan bertindak. Ya, jangan kita ini mengandalkan dalam pertempuran itu, mengandalkan berharap kepada panah dan pedang, berharap pada pertolongan dari orang-orang yang kuat, dari penguasa-penguasa yang kuat, backing yang kuat. Tidak, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu akan menolong kita. Seperti Mazmur 44 ayat 6 dan 7 dikatakan mengingatkan, jangan kita berharap kepada pedang dan panah, juga kuda. Jangan berharap pada itu semuanya, nanti akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu siapa? Kita lihat di sini adalah tokoh anak Tuhan yang luar biasa juga, yaitu Petrus. Ya, Petrus ini yang nyaris tenggelam. Ya, dalam Matius 14 ayatnya yang ke-30 dikatakan, takutlah ia mau tenggelam, lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Petrus ini juga berteriak pada waktu yang kritis, dia mau tenggelam, mau mati, tenggelam di laut. Tapi dia berteriak, dan saat itu juga tertolonglah dia. Kita melihat bagaimana keadaannya Petrus pada waktu itu, sikonnya bagaimana. Dia sudah lelah bersama dengan teman-temannya, murid-murid yang lain, disuruh menyeberang dulu oleh Tuhan. Dan dia naik perahu, dan di perahu di situ malam yang gelap, ya sudah malam, larut malam, angin ribut, topan, ya diombang-ambingkan gelombang yang besar dan angin. Ya, tetapi pada waktu itu dia lihat ada seorang yang berjalan di atas air. Di atas air, siapa itu? Yesus berjalan di atas air, tapi murid-muridnya tidak tahu. Dan murid-muridnya itu terkejut dan dia berseru, itu hantu, hantu. Dan berteriak. Dia karena apa? Ketakutan, takut. Karena sudah gelombangnya sudah besar, tetapi di tengah-tengah laut itu kok ada orang yang berjalan. Dia nggak tahu kalau itu Tuhan.
sudah sering bergaul bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak mengetahui kalau itu adalah Tuhan. Dia berteriak ketakutan pada waktu itu. Di situ di kapal itu juga ada Petrus. Petrus ini memang murid yang cukup berani. Dia katakan kepada Tuhan, kalau engkau Tuhan, kalau betul-betul engkau Tuhan, suruhlah saya datang kepadamu untuk berjalan kepada engkau. Tuhan katakan apa? Datanglah, mari. Tapi karena Petrus ini orangnya berani, dia langsung menginjak kepada air. Memang dengan berani, dengan keberanian dia bisa berjalan di atas air. Tetapi pada waktu gelombang mulai lagi dan tiupan angin yang menderu kepada dia, sehingga dia takut juga. Dan akhirnya dia tenggelam, takut. Dia berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Dan seketika itu Tuhan mengulurkan tangannya, dan dia mengangkat keluar, dan dia langsung sampai ke perahunya. Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan langsung menolong. Itulah Tuhan itu luar biasa, dia menolong. Kalau dia berteriak, minta tolong pada Tuhan, Tuhan selalu ada di situ. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di sini, mengapa sekarang ini kita lihat, mengapa Petrus tidak tenggelam. Mengapa Petrus itu tidak tenggelam? Karena yang pertama, Petrus berseru kepada Yesus. Petrus berseru kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam Kisah 2 ayat 21 dikatakan di situ, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya, kita perlu berseru pada Tuhan. Tiap pagi, mungkin juga malam kita berseru menghadap pada Tuhan. Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, mungkin di bilik kita bisa berteriak, kita berseru, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ya, seperti Petrus ini, dia berseru juga pada waktu menghadapi bahaya, menghadapi hal yang kritis, dan Tuhan menolongnya. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu kenapa Petrus tidak tenggelam? Yang kedua, dia selalu dekat dengan Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus itu untung besar. Ya, untung besar. Kita selalu apa-apa minta tolong pada Tuhan. Selalu apa-apa bicara sama Tuhan. Apa-apa kita utarakan sama Tuhan keinginan apa yang kita perlukan. Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, seperti dalam Mazmur 62 ayat 1 ini juga, hanya kepada Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah keselamatanku. Kan ada nyanyian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, itulah orang yang dekat kepada Tuhan, kepada Yesus, itu untung besar. Maka dari itu adik-adik dan saya dan kita semua selalu dekat pada Tuhan, harus selalu dekat sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dekat pada Tuhan? Ya, menghampiri Tuhan dalam doa, dalam masa teduh, dalam segala hal, ada baktian. Ya, kita selalu dekat pada Allah. Tuhan akan memberi ketenangan kepada kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus selalu ada bersama-sama dengan muridnya. Ya, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali dalam satu rumah tangga, dalam keluarga, kita berapa orang, kita boleh bersekutu bersama-sama. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, di mana ada 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Puji Tuhan ya, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau
bersekutu bersama dengan Tuhan. Apalagi berdua, apalagi bertiga. Tuhan undang kita untuk bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Ini adalah tokoh yang kedua, yaitu Petrus. Yang ketiga kita lihat sekarang, yaitu Hana. Ya, ini adalah juga dalam perjanjian lama, Elkana punya 2 istri. Ini tidak boleh ya dalam perjanjian baru, itu perjanjian lama. Ya, kalau sudah dalam perjanjian baru sudah tidak boleh. Kita harus menganut monogami. 1 istri, 1 suami. Jadi 1 ya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau waktu ini adalah zaman perjanjian lama. Ya, Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Hana ini tidak punya anak sebab mandul. Tapi Elkana ya tetap mencintai Hana biarpun dia tidak punya anak. Ya, biarpun dia itu mandul. Ya, seringkali ya Hana ini sedih. Ya, dia ini ingin punya sekali anak. Tetapi setiap hari ia memohon kepada Tuhan ya untuk mendapatkan anak. Untuk minta anak kepada Tuhan. Setiap saat dia minta kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan saya anak. Tetapi Tuhan belum menjawab. Tuhan belum memberikan tanda-tanda dia punya anak, belum. Tetapi kalau kita lihat di sini, Penina, istri Elkana yang lain, itu selalu mengolok-ngolok. Selalu menghinanya. Ya, sebab dia tidak mempunyai anak. Sampai ini Hana menangis. Sampai Hana ini sedih sekali. Ya, dia selalu mohon pada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi setiap kali ketemu dengan Penina, ini Hana selalu diolok-olok, dihina. Tidak punya anak, tidak bisa punya anak, mandul dan sebagainya. Tapi dia tetap diam saja. Dia tetap mengasihi Penina ini. Supaya tetap berbuat baik kepadanya. Tapi tidak bisa. Ini Penina selalu memusuhi Hana ini terus-menerus. Kemudian hati Hana ini juga sedih. Ya. Setiap tahun Hana itu setia. Mengasihi Tuhan. Dia datang mempersembahkan korban dan berdoa di bait Allah. Di Silo. Silo itu jauh dari rumahnya. Memang orang zaman dulu itu kalau mempersembahkan korban, berbakti kepada Tuhan, itu 1 tahun 1 kali datang kepada bait Allah. Ya, ini dilakukan oleh Hana setiap tahun dia datang membawa persembahannya, membawa korban kepada Tuhan. Dan dia selalu berdoa kepada Tuhan dengan setianya. Dari jauh dia sudah berangkat, mungkin berangkatnya sudah kemarin ya jalan kaki terus sampai di Silo dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau dia lihat Hana ini berdoa, menyembah kepada Allah di dekatnya Imam Eli. Ya, karena dia ingin anak sungguh-sungguh, dia tidak henti-hentinya ia menangis dan mulutnya itu sampai tidak bisa keluar kata-kata, tidak bersuara lagi. Hanya bergerak-bergerak begitu saja. Sehingga Imam Eli mengetahui, oh ini wanita yang mabuk ini. Ya, tapi dia katakan, saya tidak mabuk. Saya berdoa, mohon kepada Tuhan supaya dapat anak. Dan ini Imam Eli menguatkan hati Hana. Ya, Tuhan sudah mendengar doamu. Pulanglah, kamu tahun depan pasti punya anak. Puji Tuhan ya, apa yang dikatakan Eli memang terjadi. Tahun depannya ini Hana mendapatkan seorang anak. Memang sebelumnya Hana itu berjanji, dia bernasar kalau dia dapat anak dari Tuhan, Tuhan memberi anak kepada dia, maka anaknya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Betul, kalau sudah punya anak tahun depannya, anaknya dibawa kepada Imam Eli dan diserahkan kepada Imam Eli. Dia menepati janjinya untuk menyerahkan anaknya yang betul-betul diingini, diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di bait Allah di situ. Inilah perjuangan dari Hana. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kita lihat di sini
Kenapa? Mengapa akhirnya Hana ini dapat anak? Mengapa Hana bisa mendapatkan anak? Yang pertama kita lihat di sini, yang pertama yaitu Hana ini tidak membalas, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita lihat tadi si Penina selalu mengolok-olok, selalu menghina kepada Hana, mungkin juga kepalanya mungkin pernah pegang-pegang gini, kamu tidak bisa punya anak dan sebagainya, mandul dan sebagainya. Tapi dia tetap diam saja. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah yang dimaui oleh Tuhan. Orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak dendam, ya, itu yang dimaui oleh Tuhan. Seperti dalam Roma 12 ayat yang ke-17, ya, kita lihat di situ dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus lakukan yang baik pada semua orang, ya. Jadi kita jangan membalas, biarpun mungkin ada teman kita menyakiti kita, itu jangan dibalas dengan kejahatan sambil balas, atau mungkin dendam, tidak bisa membalas, ya, dalam hatinya dia dendam, dalam hatinya dia menyimpan hal yang nanti kalau saya bisa balas dia, wah, mudah-mudahan dia kena celaka di sini dan sebagainya. Iya, itu kata-kata yang jahat, mengutuki, tidak boleh, ya. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan semua orang kita harus bisa berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dimaui Tuhan. Hana akhirnya dapat anak juga. Karena apa? Karena dia tidak membalas. Dia tidak benci. Dia tidak iri, dengki dan sebagainya kepada si Penina. Tapi dia harap pada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, ya, kalau orang lain, wah, dapat begini dari Tuhan. Jangan iri, jangan benci, jangan berbuat jahat kepada dia. Ya, kita berseru kepada Tuhan sendiri. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan pimpin saya, Tuhan berkati saya sehingga saya dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan tolong. Ya, itulah yang dimaui oleh Tuhan. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Hana ini bisa mendapatkan anak? Karena dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Dia berseru kepada Allah. Ini kuncinya. Ya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kadangkala kita saya sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kok sampai sekarang belum dijawab-jawab? Ya, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik, yang tepat untuk kita. Tuhan itu pasti akan memberikan kita, asal juga permintaan kita sesuai dan berkenan kepada Allah. Itu pasti akan terjadi. Ya, berdoa sungguh-sungguh, berseru kepada Allah, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di situ, ini ayat yang pendek, yaitu nanti bisa dibaca di Alkitabnya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ini ayat yang terpendek dalam Alkitab, ya. Tetaplah berdoa. Tuhan menginginkan supaya kita tetap berdoa. Jangan putus-putusnya, tetaplah berdoa kepada Allah. Ini Hana mendapatkan anak karena dia tetap berdoa terus. Sepanjang tahun berganti tahun, belum dikabulkan oleh Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kabulkan. Tuhan berikan yang terbaik buat Hana ini. Ya, dia mendapatkan anak dari Tuhan yang indah, yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Ya, ini yang ketiga apa? Kita lihat di sini Hana mendapatkan anak itu juga dia berjanji kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau berjanji itu harus ditepati. Biarpun juga kepada manusia, kepada teman kita yang lain, saudara kita yang lain, itu juga janjinya harus ditepati.
ya, lebih-lebih juga kepada Tuhan. Ini Hana berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau saya dapat anak itu akan saya serahkan kepada Engkau untuk melayani pekerjaanmu. Haleluya. Betul, setelah dia punya anak, Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani bait suci. Puji Tuhan, ya, janji itu juga kepada manusia harus ditepati. Janji juga kepada Tuhan. Seringkali memang manusia itu sering tidak menepati janjinya. Seringkali juga mau berdoa, Tuhan sungguh-sungguh saya sembuhkan Tuhan, saya janji nanti kepada Engkau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Akhirnya disembuhkan, tidak melayani. Seringkali juga tidak setia kepada Tuhan. Ya, itu seringkali dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh anak Tuhan. Jangan, ya, kalau kita janji kepada Tuhan sungguh-sungguh, itu juga harus kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berjanji mau bertobat, ya bertobat sungguh-sungguh. Berjanji tidak mengulangi hal yang jahat seperti ini, tidak mengulangi sama sekali. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, berjanji harus ditepati. Puji Tuhan. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu yang ketiga itu mengenai Stefanus. Ya, Stefanus ini kita lihat di sini. Stefanus bisa mengampuni orang yang jahat kepadanya. Seperti dalam Kisah 7 ayat 60 itu dikatakan, berlututlah dia dan berseru kepada Tuhan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Haleluya. Ini Stefanus ini adalah sosok muda, ya, anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ya, hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia berjalan di dalam Roh dan penuh dengan Roh Kudus, dan dia juga dikasihi oleh Tuhan, luar biasa, dipakai oleh Tuhan, luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, ya, dia bantu. Ini Stefanus. Satu kali Stefanus ini dihadapkan di hadapan mahkamah agama dengan orang-orang Yahudi yang di sekitarnya situ. Ya, orang-orang Yahudi mendengarkan penjelasan firman Tuhan oleh Stefanus ini. Dari Abraham, mulai dari Abraham sampai Kristus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dia tidak mau menerima, bahkan menolak, dia marah kepada mereka. Ya, Stefanus dimarahi, Stefanus dicaci maki. Akhirnya mahkamah agama ini beserta dengan orang-orang Yahudi itu menerjang, mengeroyok Stefanus di tengah-tengah. Dan dia diseret keluar kota, dan di situ apa yang dikerjakan? Orang-orang melempari dengan batu, dirajam batu sampai mati. Ya, juga ada mahkamah agama berkumpul di situ. Juga di situ ada Saulus yang jadi Paulus, muridnya Tuhan yang bertobat sungguh-sungguh. Saul yang belum bertobat di situ, dia juga ada di situ. Dia melempari Stefanus juga sampai mati. Stefanus akhirnya mati. Apa yang diperbuat oleh Stefanus? Dia katakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Terimalah Roh-Ku Tuhan. Dan di situ juga ada Paulus. Tuhan menerima rohnya dari Stefanus, dan Stefanus mati saat itu karena dirajam oleh batu. Ini anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Tidak sombong, rendah hati, dan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dia lihat anak Allah, Tuhan Yesus itu di dalam visionnya dia lihat dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dia lihat dengan mata Roh Kudus yang mengurapi dia bisa melihat Allah, bisa lihat Yesus ada di sorga bersama-sama dengan Allah. Dan pada waktu dia dilempari oleh orang-orang yang banyak itu, dia juga manusia biasa, juga akhirnya mati juga. Tetapi
Stefanus ini diterima oleh Tuhan. Luar biasa, anak yang indah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini mengapa Stefanus juga bisa mengampuni orang yang jahat kepadanya. Nah, ini kita lihat yang pertama, Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, bahkan dia berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Sampai tinggi, sampai ke puncak-puncaknya. Ini penuh dengan Roh Kudus ini, Stefanus. Kita patut meniru. Kalau kita belum penuh Roh Kudus, adik-adik semua, Bapak Ibu, Saudara semua, mintalah supaya Roh Kudus penuhkan. Supaya juga kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nanti kalau kita ada penuh Roh Kudus, hidup ini jadi enteng. Hidup ini jadi enak, melayani Tuhan dengan sukacita. Ya, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus seperti Stefanus ini, dia sukacita melayani Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, bisa menguatkan orang lain, ya, bisa membawa orang lain kepada Tuhan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, kita ini juga bait Roh Kudus. Kita ini adalah rumah Allah di mana Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka patutlah kita juga penuh Roh Kudus. Kalau kita jadi baitnya Allah, tubuh kita jadi bait Allah, kita harus penuh Roh Kudus. Seperti Stefanus ini. Stefanus ini anak muda, tapi penuh dengan Roh Kudus. Sudah penuh Roh Kudus, luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, kenapa? Dia bisa mengampuni orang yang jahat, yang melempari dia dengan batu sampai mati. Tidak ada rasa benci dan dendam sedikit pun. Ya, ini luar biasa. Ini tidak ada rasa benci dan dendam sedikit pun. Seperti Hana tadi juga tidak ada benci dan tidak ada dendam sama sekali dengan Penina. Ini Stefanus juga sama. Ya, memang kalau kita lihat kita ini jadi anak-anak Tuhan, dalam Lukas 21 ayat 17 dikatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang karena aku. Tapi jangan takut, Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan itu akan menerima kita seperti Stefanus. Stefanus itu diterima oleh Allah. Haleluya. Dia duduk di kanan Allah Bapa. Dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan juga dia ada bersama-sama dengan Yesus di sana. Puji Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada rasa benci dan dendam. Stefanus ini biarpun dia sudah hampir mati, dilempari dengan batu, tapi dia tidak ada dendam sedikit pun. Bahkan dia bisa katakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini pada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Haleluya. Inilah ya, mereka tidak tahu. Ya seakan-akan melempari orang dengan batu sampai mati. Wah, bangga. Bisa membunuh orang dan sebagainya. Tapi Stefanus tidak membenci. Stefanus tidak ada dendam apapun di dalam kehidupannya. Ini yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa tidak ada benci, tidak ada dendam, biarpun disakiti, Tuhan akan menolong kita. Seruan doa kita, Tuhan, teriakan kita kepada Tuhan akan didengar oleh Tuhan. Yang ketiga apa? Kasihnya itu bisa meningkat setinggi mungkin. Karena apa? Karena digembleng tadi dengan ujian, ya sampai dia mati, sampai dia dirajam oleh batu. Tidak sedikit pun ada rasa dendam. Kasihnya itu bahkan meningkat. Kasih Yesus itu yang mengurapi dia, mengalir dalam kehidupan Stefanus ini. Sehingga dia tidak ada rasa dendam, bahkan kasihnya boleh meningkat terus sampai tinggi. Sampai ke langit, katakan Mazmur 26 ayat 3, kasih Tuhan itu sampai ke langit dan setinggi awan-awan. Juga sama seperti Stefanus, kasihnya Stefanus kepada orang-orang lain juga bisa meningkat semakin tinggi. Di akhir hidup
nya sekalipun dia masih bisa naik setinggi mungkin kasihnya. Ya, puji Tuhan. Inilah yang dikerjakan oleh Stefanus. Ya, kita lihat di sini dari keempat tokoh yang sudah kita pelajari tadi, manusia itu memang tak lepas ya dari kesukaran, kesulitan apapun. Bahkan sekarang ini banyak kesulitan, kesukaran yang dihadapi, baik dalam masalah ekonomi, dalam pendidikan, dalam segala sesuatu ya, semuanya serba sulit. Apalagi zaman pandemi seperti ini, COVID belum berlalu, sehingga banyak orang yang kesulitan dalam mata pencarian dan sebagainya. Memang ini kesukaran ada, tetapi ingatlah, justru ini adalah memperkaya kita. Pengalaman hidup suci kita bisa dikembangkan di tempat ini, di zaman yang sekarang ini kita alami sekarang ini. Kalau kita tetap hidup suci dalam Tuhan, bisa berkembang, biarpun dalam masa sulit apapun, Tuhan akan tolong. Ya, justru juga orang-orang beriman tahu caranya dalam menghadapi kesukaran-kesukaran. Bagaimana kalau orang beriman itu menghadapi kesukaran-kesukaran yang sekarang kita hadapi sekarang ini? Yang pertama yaitu ingat, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi pada kita itu tidak pernah ada yang kebetulan. Semuanya adalah rencana kehendak daripada Allah. Ya, Allah tidak akan mengizinkan kita kalau itu melukai atau mungkin mencelakakan kita dan itu menghancurkan kita, tidak akan mengizinkan. Tetapi kalau kita kuat dalam ujian, itu Tuhan mengizinkan. Silakan, seperti Ayub. Ayub itu luar biasa ujiannya. Tuhan mengizinkan, karena apa? Karena Ayub kuat menahannya. Tuhan itu tahu batas kekuatan kita. Tuhan itu maha baik. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, tidak kebetulan dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, kalau tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi pada anak-anaknya. Tuhan itu tahu, mengizinkan berarti itu adalah ujian atau mungkin juga bisa ajaran. Karena kita berdosa atau pernah berbuat dosa, lah itulah ajarannya. Supaya kita menanggung ajaran itu. Tapi tetaplah kuat, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu pengasih, mengasihi setiap anak-anaknya. Ya, tidak ada yang kebetulan buat kita. Seperti kita lihat dalam Rom 8 ayat 28, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat orang yang hidup di dalam Dia. Semuanya terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Ya, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu apa? Tuhan tidak pernah salah bertindak. Ya, Tuhan itu tidak pernah salah dalam bertindak. Kalau sesuatu terjadi pada kita, kesukaran itu menimpa pada kita, seperti yang dialami oleh Hana, Petrus, juga Stefanus terjadi, itu tidak pernah salah bertindak. Ya, Allah tidak pernah salah bertindak. Itu bisa dikerjakan juga seperti Ayub. Ayub mengatakan di sini dalam ayatnya yang 34 ayat 12, semua dilakukannya dengan sangat adil, bahkan dengan banyak kemurahan dan kebaikan. Tuhan itu menolong setiap anak-anaknya, yang percaya kepadanya akan ditolongnya. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Tuhan lihat sedetil-detilnya. Ya, bahkan rambut pun yang di kepala kita, yang rontok satu lembar saja jatuh, Tuhan mengetahui. Tuhan cinta pada setiap anak-anaknya, Dia mengetahui. Adik-adik kalau juga ada di rumah bersama orang tua, jangan takut menghadapi masalah, menghadapi kesukaran-kesukaran yang terjadi. Tuhan tidak pernah salah bertindak. Ini terjadi supaya untuk ujian kita. Kalau ujian itu berhasil, maka kita lolos dan lulus jadi yang terbaik. Tuhan akan tolong. Puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa kesukaran ini tak lepas dari orang-orang beriman? Yaitu yang ketiga, cari sebabnya.
maka problem akan selesai dengan sendirinya. Juga kesukaran, kesulitan yang ada pada kita, menimpa pada kita ini, kita harus cari sebabnya. Mengapa ini terjadi pada kita? Kita lihat dulu bagaimana yang lalu-lalu dan sebagainya, apa yang terjadi yang sudah kita lakukan, bertindak, mungkin salah di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat. Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti halnya waktu Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia menuju ke Tarsis, kapalnya dia diombang-ambingkan. Karena apa? Karena memang ada Yunus di kapal itu. Dan kalau Yunusnya ditangkap, kemudian dia kena undi, dilemparkan ke laut, itu gelombang laut teduh. Bisa tenang sama sekali. Karena apa? Karena Yunus dikeluarkan dari kapal, maka tenang lautnya itu. Karena memang sebabnya itu adalah Yunus yang tidak patuh pada perintah dari Allah. Dia melanggar perintah Allah dan itu gelombang laut terjadi. Kalau Yunus dilempar dalam laut, itu bisa teduh kembali laut. Ya, jadi kita harus cari sebabnya. Sebab-sebab itu harus dicari dulu. Kenapa? Kenapa masalah ini terjadi kepada saya, menimpa kepada saya? Itu kenapa sebabnya? Nah, kalau sudah tahu sebabnya, apalagi sebabnya tunggal, ya, atau kita tahu pasti ini, ya kita harus bereskan. Kita lepaskan itu, maka selesailah sudah itu ya. Jadi kita lihat ketiga hal ini, yaitu satu, Tuhan ini tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah salah bertindak. Dan yang ketiga, cari sebabnya. Maka problem akan selesai dengan sendirinya. Ya, kita lihat ini firman Tuhan yang kita sampaikan dan kesimpulannya kita lihat di sini, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan itu bukan karena lemah. Kalau kita berteriak, berseru kepada Tuhan, kita lemah. Bukan karena itu, memang kita lemah, tapi bukan karena itu. Justru kekuatannya terletak kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, itu kekuatan ada pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Dia akan menjawabmu. Berserulah kepada Tuhan, Dia pasti akan jawab doamu. Dia tidak jauh daripadamu. Dia dekat kepada engkau. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan kita sampaikan sampai di sini. Kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyi dulu ya, nyanyian berseru memanggil namanya. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu.
Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia akan jawab doa-doa kita. Dia akan menghampiri dirimu. Bahkan dia akan memegang engkau, menyentuh engkau. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan berseru, dia hanya sejauh doa. Kalau engkau berdoa, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kekuatan itu akan terjadi pada kita. Kita dalam cobaan, kita dalam masalah sengsara yang menimpa keadaan kita, ingat, Yesus itu tak pernah jauh darimu. Tuhan akan tolong kita. Haleluya. Tuhan akan memimpin kita, memberkati kita. Kalau kita hati kita rasa gelisah, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Haleluya. Kita nyanyikan kurnya ini saja. Satu kali kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kalau kami mau berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau tidak jauh daripada kami. Tuhan, Engkau tidak jauh daripada doa. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sekarang ini yang mendengar firman Engkau. Baik ibu bapak yang mendengar firman-Mu Tuhan, apa yang dirasakannya, kesukaran, kesulitan apapun Tuhan. Tuhan, kalau mereka mau berseru kepada Engkau, oh Tuhan, cry to the God, Tuhan pasti akan jawab. Tuhan akan tolong Tuhan. Kalau kita hidup suci di hadapannya, Tuhan tolong Tuhan, pimpin kami semuanya. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu pertolongan-Mu. Maka dari Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sekarang belajar di rumah, juga orang-orang tua Tuhan yang masih bekerja mungkin di rumah, maupun Tuhan yang Tuhan keluar juga. Tuhan tolong Tuhan, pimpin mereka, berkati mereka dalam mata pencaharian, dalam usahanya. Tuhan tolong Tuhan, juga anak-anak dalam sekolahnya. Tuhan tolong berkati, beri hikmat-Mu, akal budi yang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, juga sekarang ini kami berseru juga kepada Engkau Tuhan, untuk pemerintahan bangsa negara kami Tuhan, Indonesia ini yang sekarang ini dalam menghadapi Tuhan wabah pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan untuk menanggulangi ini Tuhan. Tolong Tuhan dari Tuhan Bapak Presiden Tuhan, juga pejabat menteri Tuhan, gubernur Tuhan, sampai wali kota, bupati, bahkan RT RW sampai tingkat yang terendah Tuhan. Berikan Tuhan pimpinan-Mu, hikmat, akal budi yang daripada Engkau Tuhan, supaya Tuhan ini boleh berlalu dan Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini. Terima
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih kami sudah mendengar firman Engkau, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh masuk dalam hati kami dan kami akan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mintakan berkat kasih-Mu ya Bapa. Anugerah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin kami, memelihara, menjagai kami dengan pimpinan, dengan kuasa buah roh hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam Tuhan dan berseru kepada Dia setiap hari, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.